Kemudian di sini terkait dengan apa sih sebenarnya abnormal itu gitu. Namun, sebelum kita masuk pada definisi abnormal, saya akan menjelaskan sejarah terlebih dahulu terkait dengan psikologi abnormal. Jadi, di awal perkembangan dari psikologi abnormal sendiri, orang dengan gangguan mental ini dianggap bahwa dia kemasukan roh, kerasukan roh, sehingga penanganan pada saat itu ya juga terkait dengan pengusiran roh gitu ya. Salah satunya bisa kalian lihat pada gambar paling atas. Apa yang bisa kalian lihat pada gambar tersebut? Tempurung kepalanya dilobangin, Bu. Iya, benar Mufianti. Tempurung kepalanya dilubangi. Maksudnya biar apa itu? Biar Ada yang tahu? setannya keluar, Bu. Oke, benar sekali, Permaisela, benar. Nah, itu adalah disebut dengan praktek trefination. Dengan keyakinan, kepercayaan bahwa dengan tempurung kepala ini dilubangi, maka roh jahat yang ada pada tubuh orang tersebut akan hilang atau keluar. Praktek tersebut menyakitkan nggak? Ya menyakitkan, bahkan biasanya orang dengan gangguan mental di zaman tersebut yang akan lebih rentan untuk mengalami kematian. Angka kematiannya tinggi. Hanya saja di zaman Yunani kuno tersebut akhirnya bergeser bahwa kepercayaan terkait dengan uh, penyakit atau gangguan kesehatan ini tidak disebabkan oleh tadi adanya roh jahat yang bersemayam pada diri individu tersebut, tapi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada cairan tubuh yang dipelopori oleh siapa? Tokohnya siapa? Hipo? Hipo? Hipokrates. Iya, betul sekali. Oleh Hippocrates. Cairan tubuhnya apa aja? Ada atau disebut dengan the four humors. 4 cairan tubuh ada darah, lendir, empedu hitam, dan empedu kuning. Dimana ketika individu ini memiliki kadar empedu hitam yang lebih dominan dalam tubuhnya, maka dia akan cenderung memiliki karakteristik melankolia dan dia akan lebih rentan untuk mengalami depresi. Itu salah satu contohnya kayak gitu. Dan ada penjelasan-penjelasan lainnya lagi yang pasti sudah dijelaskan entah di psikologi dasar atau pengantar psikologi maupun di teori kepribadian. Terus selanjutnya, teori dari Hippocrates ini juga didalami oleh Galen. Hanya saja sejak kematian Galen, maka kembali lagi keyakinan masyarakat ini mulai menyebar lagi terkait dengan orang dengan gangguan mental ini biasanya karena dia kemasukan roh jahat gitu. Sehingga praktek-praktek pengusiran setan pun juga akhirnya mulai dipraktekkan kembali. Dan keyakinan individu terkait dengan ilmu sihir ini juga semakin meningkat. Yang artinya orang dengan gangguan mental ini disebabkan karena dia di bawah pengaruh ilmu sihir. Sehingga penanganan yang didapatkan individu dengan gangguan mental ini bisa kalian lihat pada gambar bagian bawah. Apa yang bisa kalian lihat di situ? Orang dengan apa? Ada yang aneh Diikat, kan Bu. dengan gambar tersebut? Bagaimana? Diikat. Betul. Diikat kaki dan tangannya, lalu dimasukkan ke dalam tong atau drum dan digelundungkan, diberikan pemberat, dan dimasukkan ke dalam sungai, danau, ataupun ke laut. Apabila mereka tetap mengapung, artinya mereka di bawah pengaruh ilmu sihir. Sebaliknya, apabila mereka tenggelam, berarti mereka tidak di bawah
dari pengaruh ilmu sihir. Tapi kalau sudah tenggelam, apa yang terjadi biasanya? Kematian, Meninggal. Bu. Betul, kematian. Jadi hingga saat itu biasanya orang dengan gangguan mental ini angka kematiannya tinggi. Lalu bergeser nih, ada pemahaman bahwa orang dengan gangguan mental ini tidak ada kaitannya dengan ilmu sihir, tapi disebabkan oleh permasalahan atau adanya gangguan di otak. Hanya saja memang di abad tersebut 15 sampai dengan 17 ini memang rumah sakit jiwa ini sudah ada gitu ya. Hanya memang keberfungsiannya belum optimal. Artinya apa? Pada masa itu, rumah sakit jiwa memang diperuntukkan untuk orang dengan gangguan mental. Hanya saja perlakuannya atau treatment yang diberikan itu biasanya mereka dipasung, diikat, dirantai di tempat tidur, atau dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah. Kira-kira mereka semakin membaik nggak kondisinya? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Tidak. Betul, tidak membaik. Tapi memperparah atau meningkatkan angka relapse atau kekambuhan kembali. Sehingga di abad 18 sampai dengan 19 mulai difungsikan kembali rumah sakit jiwa sesuai dengan fungsinya. Artinya orang-orang dengan gangguan mental ini mereka juga manusia sehingga perlu untuk diperlakukan secara humanis, sehingga orang-orang dengan gangguan mental yang tadinya dirantai, dipasung, bahkan dimasukkan ke ruangan bawah tanah, mereka akhirnya dibebaskan, tapi tetap di dalam rumah sakit jiwa tersebut dan mendapatkan penanganan yang lebih memadai, khususnya di abad ke-19 karena sudah mulai muncul aliran-aliran baru, misalnya behavioristik dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa sih perilaku abnormal? Tadi sudah dijelaskan juga ya oleh teman-teman kalian, sudah ada yang berpendapat bahwa yang namanya abnormal ini berarti ada disfungsi baik pada aspek perilaku, emosi maupun kognitif yang tentunya di luar dari konteks budaya. Dan biasanya abnormal ini diasosiasikan dengan adanya personal distress. Ingat, stres ini ada dua jenis, eustress dan juga distress. Nah, dikatakan abnormal apabila secara statistik ini jarang terjadi. Lalu juga disertai dengan adanya personal distress dan patologis, berarti adanya tekanan atau distress. Jadi bukan hanya sekedar stres biasa ya, tapi sudah masuk pada kriteria distress dengan gangguan yang jelas gejalanya secara klinis. Artinya apa? Jelas gejalanya secara klinis, kelihatan. Oh, dia suka berbicara sendiri. Oh, dia suka tiba-tiba langsung mengamuk, mengancam. Dan terkait juga dengan aspek budaya dan norma sosial, maka dikatakan abnormal apabila tidak sesuai atau terjadi pelanggaran terhadap norma sosial dan memiliki karakteristik penentu. Misalnya terkait dengan parameter, baik itu durasi, frekuensi, maupun intensitas. Misalnya nih, gangguan A gejala-gejalanya terpenuhi semua, tapi dalam sistem klasifikasinya dijelaskan bahwa dalam proses diagnosisnya dijelaskan bahwa setidaknya terjadi 6 bulan, selama 6 bulan. Artinya sekurang-kurangnya nih 6 bulan kejadian.
ya kan, baru dialami selama 6 bulan. Artinya ketika itu kurang dari 6 bulan, masih 1 bulan atau 2 bulan, maka belum bisa dikatakan dia mengalami gangguan mental tersebut, gangguan mental A. Karena belum memenuhi parameter durasi yang tertera pada PPDGJ maupun DSM tersebut sebagai pedoman kita dalam melakukan diagnosis. Yang artinya berarti dia masih kecenderungan atau memenuhi gejala gangguan A, tapi belum didiagnosis mengalami gangguan A. Contohnya nih, kalau di PPDGJ gitu ya, biasanya kan sistem diagnosisnya ini menggunakan kode F. F32, F30, F20 kayak gitu. Nah, kalau misalnya sudah masuk semua kriteria yang disyaratkan untuk didiagnosis gangguan, maka misalnya dia langsung sudah didiagnosisnya F20 titik berapa, F30 titik berapa, kayak gitu. Tapi kalau dia masih memenuhi gejala tapi parameter durasinya atau frekuensinya belum memenuhi, maka dia masih masuk pada kriteria Z 302 kalau nggak salah. Yang artinya masih memenuhi pada gejala-gejalanya, tapi belum bisa didiagnosis pada kode F. Kayak gitu ya. Lalu selanjutnya juga tidak sesuai dengan norma perkembangan. Biasanya nih, anak mulai tidak mengompol di usia 3 tahun. Tapi ada loh misalnya yang masih sudah duduk di SMP, masih mengompol. Mengompolinya bukan hanya sekali 2 kali, tapi sering. Intensitasnya sering, frekuensinya juga dalam 1 minggu berapa kali, kayak gitu. Yang artinya, secara tahap perkembangannya bagaimana? Di luar dari tahapan perkembangan yang seusianya. Berarti dia mengalami enuresis. Kalau BAB, kalau BAK kan enuresis ya, mengompol kalau buang air besar. Ini biasanya namanya enkopresis. Hanya saja kita cek kembali nih. Bisa saja disebabkan oleh faktor biologis. Karena misalnya klep pada kandung kemihnya mungkin ya fungsi klepnya yang kurang bekerja dengan maksimal atau dengan baik, sehingga perlu adanya penanganan secara medis misalnya dengan tindakan operasi. Tapi bisa juga karena karena faktor psikologis, termasuk salah satunya adalah proses belajar. Males kalau harus ke kamar mandi, takut lagi kalau malam-malam harus keluar ke kamar mandi sendiri. Ya udah deh biarin aja ngompol di kasur gitu. Nah, selain tadi berarti ada unusualness. Jadi perilaku yang tidak biasa. Tadi ada yang bilang ya benar bahwa yang namanya abnormal itu ketika individu memunculkan perilaku yang tidak biasa atau perilaku-perilaku yang maladaptif. Adanya social deviance, artinya adanya penyimpangan dari norma-norma sosial. Kita hidup dalam suatu masyarakat, tentu kita ada norma, aturan-aturan yang perlu kita ikuti. Termasuk misalnya nih pelanggaran terhadap norma sosial. Boleh nggak sih kalau misalnya kita menyakiti orang lain? Membunuh boleh? Boleh nggak membunuh? Nggak Nggak boleh, boleh, Bu. Bu. Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Mencuri boleh? Nggak Merampok? boleh, Nggak boleh, Bu. Nggak Tidak, Bu. boleh. Terjadi pelanggaran terhadap norma. Tapi ada individu yang dia merasa terpuaskan, senang sekali ketika dia menyakiti orang lain. Sampai membunuh, melakukan pengancaman, terus melakukan tindak pemerkosaan, terus melakukan tindak perampokan, pencurian, baik itu melukai ataupun tidak, kayak gitu ya. Nah, jangan-jangan dia masuk pada kriteria gangguan conduct disorder. Ada juga yang dia tuh suka banget nyakitin hewan. Coba deh kodok di
Kok selalu kodok ya contohnya misalnya apa? Kucing. Coba deh kalau kucing telinganya langsung kita potong reaksinya gimana? Coba deh kucing ekornya dibakar gitu. Contoh ya. Boleh nggak? Tidak boleh. Ya, Tidak, Bu. tidak boleh gitu. Nah, tapi dia memang suka menyiksa orang lain, menyiksa hewan dan lain sebagainya. Dan itu sudah tampak dari dulu nih sampai sekarang, misalnya kayak gitu. Nah, jangan-jangan tadi dia ada permasalahan terkait dengan conduct disorder atau jangan-jangan bisa saja nanti ke depannya dia mengalami gangguan kepribadian. Nanti sosial. Salah satu contohnya ya. Terus adanya faulty perception atau interpretation of reality. Jadi adanya kesalahan dalam menginterpretasikan realita. Dia mengalami waham karena adanya keyakinan yang salah terhadap realita. Karena dia mungkin awalnya dia orang yang secara ekonomi ini ke bawah, terus sering banget dia dibully sama orang, terus ditolak sama orang yang dia sukai karena status ekonomi sosialnya dia menengah ke bawah dan lain sebagainya. Karena adanya banyak stresor, akhirnya dia mengalami waham kebesaran, meyakini bahwa dirinya adalah presiden tadi, meyakini bahwa dirinya adalah orang yang kaya raya sampai dan dia menunjukkan itu dengan perilaku kayak gitu. Atau misalnya dia mengalami waham curiga gitu, dia selalu mencurigai, meyakini bahwa ada orang lain yang berusaha untuk menyakiti dia atau mengancam nyawanya, tapi senyatanya nggak ada. Dia meyakini bahwa ada nih salah satu anggota K-pop yang dia sukai, yang dia idolakan dulu, itu kayaknya ngefans banget sama dia sampai stalking medsosnya dia dan lain sebagainya. Padahal nggak ada nih kayak gitu. Tapi sebenarnya itu adalah representasi dari rasa sukanya dia. Salah satu contoh. Terus adanya faulty perception, ini berarti berkaitan dengan sensori. Nah, misalnya tadi ya, saya melihat ada orang lain yang berusaha menyakiti saya, padahal orang lain di sekitar saya tidak melihat itu, gitu. Yang artinya ada halusinasi penglihatan atau halusinasi visual. Saya mendengar bisikan-bisikan, ada orang yang nyuruh saya untuk mengempeskan ban. Jadi pernah ya ada kasus gitu, salah satu klien atau konseli dia datang dengan kasus memang sudah terdiagnosis gangguan psikotik gitu ya. Jadi dia itu tadi pernah sampai membawa senjata tajam hanya untuk mengempeskan ban orang lain karena dia meyakini bahwa orang itu tuh berusaha untuk menyakiti dia, dan ada bisikan yang dia terima, ada cewek Bu, siapa? Bisa dideskripsikan, pertanyaan dia bilang ada orang yang nyuruh saya, siapa orangnya? Ya dia dia suka bisik-bisikin saya, yang membisikkan suaranya seperti apa, jelaskah, kaburkah, itu harus kita tanyakan ya. Suaranya jelas, kabur, suaranya perempuan atau suara laki-laki seperti itu, dan dia menjelaskan itu ada suara perempuan, dia nyuruh saya untuk mengempeskan ban kayak gitu. Nah, berarti ada halusinasi auditori. Dan adanya signifikan personal distress, ada distress yang signifikan yang juga ditandai adanya hendayah, ketidakmampuan individu untuk berfungsi pada salah satu atau lebih bidang penting dalam kehidupannya. Contohnya, mahasiswa dari semester 1 sampai semester 3 itu IPK-nya 3,9, 4, 3,8. Begitu di semester 4 tiba-tiba IPK-nya jadi 1 atau 0,15. Nah, berarti
Jangan-jangan dia ada suatu permasalahan yang terjadi sehingga itu perlu untuk kita gali. Masalahnya apa? Karena apa? Sudah terjadi adanya hendaya pada bidang atau aspek akademik dari individu tersebut. Oh, dulu anaknya ini suka banget ikut organisasi, dia disukai banyak orang karena orangnya itu baik, ramah, dia suka untuk bergaul, humble banget deh pokoknya gitu. Setiap ada temennya yang punya acara, dia selalu aja datang gitu. Bahkan dia selalu meramaikan acara tersebut. Hanya saja suatu ketika di semester 4 dia ini tiba-tiba left semua media sosial, WA grup itu semuanya dia left gitu. Terus medsosnya udah nggak aktif lagi, terus nggak ikut organisasi manapun lagi, terus diajak kongko-kongko keluar dan lain sebagainya. Dia sama sekali nggak pernah mau. Berarti ada hendayakan dalam fungsi sosialnya. Yang dulunya dia baik-baik saja, terus kok ada penurunan pada fungsi tersebut. Yang dulunya dia itu mandi bisa sampai 3 kali, pokoknya kotor dikit ganti baju, terus kebersihannya itu udah nggak perlu diragukan lagi, bahkan kamar kosnya itu benar-benar rapi, terus tiba-tiba dia itu sama sekali kamar kosnya jadi berubah bau, banyak sampah, terus dia nggak mau keluar dari kos-kosannya, nggak mau mandi sebulan disuruh ganti baju, ngamuk-ngamuk. Nah, berarti ada hendaya pada kemampuan rawat dirinya. Ya, dan tadi masih satu yang belum saya sebutkan, adanya dangerousness. Artinya adanya resiko individu untuk membahayakan baik dirinya maupun orang lain. Jadi adanya resiko termasuk mengalami kematian atau kehilangan kebebasan. Contohnya nih, kadang pada gangguan depresi ya, episode depresi ini kadang disertai dengan keinginan untuk atau memiliki ide untuk bunuh diri atau usaha untuk bunuh diri kayak gitu. Sehingga akhirnya ada ancaman untuk resiko mengalami kematian atau membahayakan dirinya. Termasuk juga bisa saja membahayakan orang lain nih. Contohnya apa membahayakan orang lain? Ketika individu dengan gangguan psikotik, ya, terus dia punya kecenderungan untuk menyakiti orang lain karena dia meyakini bahwa orang lain ini sukanya membahayakan dia, ada keinginan untuk membahayakan dia gitu. Nah, akhirnya bisa saja mengancam keselamatan orang lain. Nah, kalau kalian bertemu dengan orang dengan gangguan mental, apa yang kalian lakukan? Mendekati, menjauhi, kabur, lari, atau malah diganggu? Jaga jarak. Tergantung Oke. gangguan mentalnya juga sih, Bu. Jaga jarak tergantung gangguan mentalnya. Terus, yang lainnya monggo berpendapat. Mana nih suaranya yang lain? Berusaha didekati sebisanya, Bu. Bagaimana, Ricky? Berusaha didekati sebisanya, Bu. Oke, baik. Berusaha didekati sebisanya. Yang lainnya lagi? Mana suaranya yang lain? Oke, ada ya berusaha didekati, tergantung juga pada gangguan mentalnya. Mungkin juga ada ya udah Bu menghindar aja deh daripada kena masalah gitu ya. Nah, stigma yang ada di masyarakat mengenai gangguan mental ini salah satunya disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai gangguan mental sehingga membuat masyarakat ini memiliki stigma negatif terhadap individu dengan gangguan mental. Akhirnya dengan stigma negatif yang disandang oleh individu dengan gangguan mental, maka biasanya masyarakat akan merasa takut dan menghindar dari individu tersebut. Dan biasanya stigma negatif ini tidak hanya
dilekatkan pada individu dengan gangguan mental tersebut, tapi juga pada keluarganya. Sehingga yang terjadi, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, keluarga ini jadi penerimaannya masih belum ada atau kurang. Sehingga mereka akan melakukan denial dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya yang terjadi apa? Penanganan yang diberikan oleh keluarga biasanya kurang tepat, baik itu dipasung, atau dirantai, atau disembunyikan, atau bahkan mungkin tadi dibawa ke alternatif sampai akhirnya tidak juga kunjung sembuh, baru akhirnya dibawa ke tenaga profesional, termasuk misalnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, akhirnya penanganannya terhadap individu tersebut akhirnya terhambat dan kadang juga terlambat. Padahal semakin kompleks gejala yang dimunculkan, semakin lama dalam penanganannya atau mendapatkan perawatan penanganan, maka prognosisnya juga akan semakin buruk. Biasanya dia akan semakin cepat untuk relapse-nya. Seperti itu. Beda lagi kalau gejalanya sudah tampak di awal, pertama kali dia mengalami gangguan, terus langsung ditangani. Oke. Sampai di sini dulu. Adakah yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Silakan. Bu. Itu Iya, tadi silakan. terkait yang Ibu katakan yang 6 bulan tadi, Bu. Itu apakah untuk semua gangguan mental atau hanya satu gitu, Bu? Atau hanya salah satu gangguan mental saja gitu. Dan misal ya, Bu, ini 6 bulan kan cukup lama gitu. Apakah karena lama juga untuk proses diagnosis lah, itu menyebabkan keterlambatan penanganan juga, Bu? Oke, Saya kira baik seperti itu. Terima kasih. Pramaisela. Terima kasih pertanyaannya. Tidak semua gangguan, makanya ada gangguan yang parameternya bukan hanya pada durasinya, tapi ada juga yang frekuensinya, ada juga yang intensitasnya, kayak gitu. Jadi nggak semuanya bisa kita samakan. Oleh karena itu, memang biasanya kita akan selalu membawa berpedoman pada buku saku. Buku sakunya itu PPDGJ maupun DSM-5. Di situ dijelaskan dalam setidaknya 6 bulan terakhir, setidaknya 1 bulan terakhir. Jadi beda-beda untuk klasifikasinya. Atau misalnya setidaknya 3 kali dalam seminggu perilaku tersebut muncul. Itu kan berarti terkait dengan frekuensi. Gitu. Ya, lalu terkait dengan 6 bulan ini biasanya memang paling umum penanganannya ini terlambat di bawah ke tenaga profesional, yang artinya kadang kan tadi ya masih kelihatannya nggak apa-apa ini paling dia kurang bersyukur aja, nggak apa-apa ini dia kurang ibadah aja. Nah itu tadi nih kayak gitu, karena tadi stigma yang negatif sehingga akhirnya dan pemahaman masyarakat mengenai gangguan mental ini masih minim, sehingga penanganannya juga terlambat. Penanganan yang terlambat akan mempengaruhi ke prognosisnya, ke penilaiannya. Apalagi kalau didukung dengan adanya faktor genetik. Kalau ada faktor genetik, berarti sudah ada faktor kerentanan. Ya, ini berkaitan dengan tadi, toleransi individu terkait dengan stres. Sama seperti kita, kalau ditusuk jarum, ada yang rasa sakitnya melebihi kayak diapain gitu. Sampai jerit-jerit gitu. Ada juga yang ditusuk jarum cuma ada juga yang ditusuk jarum, apaan sih tadi ya? Kayak gitu. Nggak terasa sakit sama sekali. Demikian juga terjadi pada toleransi terhadap stres. Dan itu berkaitan dengan tadi, faktor kerentanan. Salah satunya adalah faktor genetik. Gitu, Baik, Bu, bagaimana? terima kasih. Terima kasih, Insya Allah Pramaisela. tercerahkan. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya silakan bagi yang ingin bertanya. Nggak ada. Apakah materi yang saya jelaskan cukup bisa diterima? Terlalu cepat? Oke, baik. Terima kasih. Ketemu lagi minggu depan.
Ingat untuk selalu menjaga